Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pojajaran. Jadi pada kesempatan kali ini kita mau bahas sedikit tentang perang harga ya. Di mana sekarang itu sudah ada yang namanya Shopee termurah, produk termurah di Shopee. Dan juga selain itu kalau teman-teman ada di fashion, maka ada Shopee Outlet. Teman-teman ada di yang bermerek-merek, sudah ada yang namanya Shopee Supermarket. Oke. Dengan adanya dua officialnya Shopee ini, outlet dan juga supermarket, maka kalaupun kita terus-terusan bersaing harga, ini nggak akan ada habisnya teman-teman. Bahkan dengan adanya peningkatan biaya admin per 1 September kemarin, sekarang kita semua mengalami yang namanya harga turun drastis. Dan ini saya coba di salah satu akun saya turunkan harga di bawah harga termurah Shopee nih teman-teman. Karena memang produknya ini kan memang saya udah planning produk ini tidak akan saya perpanjang, dalam artian produk ini akan saya habiskan. Dan ternyata apa? Buyer yang membeli produk saya bahkan menanyakan apakah ini ori. Nah ini luar biasa ya. Bahkan kalau dilihat dari historis penilaian, itu produk beneran ori ya teman-teman ya. Produknya ori, tapi karena sekarang saya pengen menghabiskan produk itu, maka saya menghabiskan harganya. Saya potong 50%. Pertanyaan yang muncul itu bukan harganya kok murah ataupun juga harganya kok segini, kemarin kenapa mahal, enggak. Tapi pertanyaan adalah ori atau tidak. Langsung saya jawab aja, karena ini memang saya pengen menghabiskan produk, silahkan kalau mau order. Dan ternyata setelah fix ya, harganya sudah fix ori dan alasannya udah jelas saya pengen menghabiskan produk. Si calon buyer ini tanya nih, kalau saya ambil 10, saya dapat potongan lagi enggak? Nah ini luar biasa ya. Kalau dilihat dari segi harga sudah jauh lebih turun dari harga sebelumnya. Dari harga kompetitor juga sudah sangat-sangat jauh teman-teman. Tapi yang ditanyakan apa? Apakah masih ada potongan harga? Sebenarnya ini harga itu sudah jauh lebih murah daripada HPP kalau kita ambil ke produsennya langsung. Ya karena satu lagi, alasannya karena saya pengen mengeluarkan produk itu nggak ingin saya stok. Nyatanya masih tetap ditawar ya teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang terus-menerus pengen kelihatan ya jualan produk dengan harga yang lebih murah, ini saya berpikir mungkin ada baiknya ya bagi kita yang terus-menerus berjuang di jalan murah-murahan harga. Ada baiknya lebih baik stok produk yang lebih banyak. Artinya lebih banyak itu lebih banyak varian ya di sini ya teman-teman ya. Daripada teman-teman hanya stok satu varian. Mungkin pada suatu kondisi teman-teman bisa menguasai pasar di produk tersebut. Tapi yakinlah 2-3 bulan ataupun juga tahun depan itu akan ada pesaing yang jualan produknya sama persis. Dan kalau udah ada dua supplier, kita salah satunya, pasti akan terjadi perang harga. Yang terjadi nantinya bukannya cari untung nih teman-teman. Sama-sama berjuang untuk menghabiskan produk. Sama-sama berjuang untuk yang penting dana itu kembali lagi ke aku. Gitu ya teman-teman ya. Jadi menurut saya ada baiknya teman-teman mulai menstok beberapa produk pendukung. Selain produk utama teman-teman. Fungsinya apa? Biar teman-teman tidak terus-menerus dananya itu mandek ya teman-teman. Kalaupun dananya mandek tapi keuntungan kita besar, maka kita nggak akan ada masalah. Yang jadi masalah adalah dana mandeknya itu besar. Sedangkan kita harus bersaing dengan pesaing terdekat kita yang sama-sama supplier gede. Harganya udah ancur-ancuran, bahkan kita sering pakai promo ya, promo, iklan, dan lain sebagainya. Itu yang ada kita bukannya untung, tapi malah buntung ya teman-teman ya. Jadi sedikit saran bagi teman-teman, daripada kita fokus ke satu barang, saya lebih menyarankan ke teman-teman untuk menambah produk-produk pendukung. Produk pendukung ini bukan produk yang ini ya, yang jauh ya. Jadi misal teman-teman jualannya di produk kayak vitamin gitu ya, vitamin, maka teman-teman bisa menambahkan ya aksesoris kesehatan. Misal kayak alat-alat kesehatan itu masih oke ya. Tapi kalau teman-teman di vitamin terus obat-obat kesehatan, tiba-tiba teman-teman jualan yang agak jauh nih, kayak di istilahnya ya, di bidang otomotif, itu nggak masuk teman-teman. Selama target pasarnya masih sama, insya Allah orderan itu masih akan ada. Dan ini tidak akan menyebabkan teman-teman mengalami
banting-bantingan harga ya teman-teman. Dan jika teman-teman menemui sebuah produk yang tadinya teman-teman kelola, orderannya kencang, repeat ordernya kencang, lalu tiba-tiba menurun, sedangkan harga sudah mulai mepet, itu adalah salah satu tanda bagi teman-teman untuk melepas produk tersebut. Nggak usah melihat dari historis ya, karena banyak juga dari teman-teman ini yang selalu melihat ke historis. Historisnya ini bagus, orderannya bagus. Bahkan dari produk ini mungkin saya sudah bisa pergi umroh ataupun juga sudah bisa beli kendaraan, baik itu sepeda motor ataupun juga mobil. Nggak usah melihat ke sisi historisnya ya teman-teman ya. Kalau memang produk itu ternyata sekarang sudah makin banyak yang jual dengan harga yang makin ancur-ancuran, lebih baik teman-teman segera habiskan, nggak apa-apa rugi. Yang penting teman-teman bisa mendatangkan produk lain yang mungkin peluang untuk survive-nya lebih besar daripada produk tersebut. Oke teman-teman ya, untuk hari ini itu aja. Jadi daripada kita terus-menerus untuk nge-push harga ya, nge-push harga, tapi di sisi pesaing kita juga melakukan hal yang sama. Yang ada nantinya malah dari yang tadinya untung mungkin di angka 40%, 50%, turun menjadi 20%, 10%, 5%, bahkan udah untuk pas aja udah cukup. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.